Jaya Group itu yang sekarang berkolaborasi dengan pemerintah daerah Jakarta. Jadi mulai membangun Ancol, semuanya ya. Terus ada Metropolitan Group, Pondok Indah Group. Selain itu juga ada Ciputra Group. Dengan usia perusahaan yang sudah sangat lama, lebih dari 50 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ini investasi bodong nggak sih gitu kan tadi? Ini perusahaannya bener nggak sih? Gitu aman ya? sih? Jadi untuk dari sisi reputasi perusahaannya, Bapak Ibu jangan khawatir. Kita di sini datang langsung dari Pak Hengki juga langsung datang di sini. Dan selain itu yang kedua, memang almarhum Pak Ciputra itu sebagai salah satu tokoh nasional memang mempunyai jiwa yang luar biasa untuk membangun entrepreneurship. Ingat ya, mungkin siapa yang sudah mulai ikut programnya Pak Ciputra Entrepreneurship di PMI Hong Kong mulai tahun 2011? Ada nggak yang 2011 sudah mulai merasakan programnya? Kakak tahun berapa? Kita 2020. Ya, mungkin boleh sharing sedikit Bu, 5 menit, masih ada waktu. Nah, sini Bu, sekalian bisa kenal. Wah, hebat tuh. Ya, saya seneng banget. Kenapa? Karena di sini ini satu keluarga, betul nggak Bapak Ibu? Ini yang juga menjadi salah satu nilai dari keluarga Grup Ciputra ya. Kekeluargaan itu yang paling penting ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya malu Bu, saya di sini jujur itu kan dari tahun 2011 saya Grup Ciputra ya. Tapi karena emang kebutuhannya juga saya sebagai single parent dan saya menanggung 2 anak dan tentunya kebutuhan seperti pada ibu-ibu umumnya ya. Alhamdulillah saya baru 17 tahun di Hong Kong dan insya Allah Keren. Saya sendiri jujur ya bertanya sama teman-teman dan saya sendiri yang seperti itu tabungan nabung ya. Akan tetapi saya bersyukur kenal dengan Ciputra tahun kemarin berapa 3 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah itu punya tabungannya Bu, nggak usah diambil-ambil Bu. Insya Allah ya teman-teman juga semangat untuk menabung ya. Dan saya bersyukur sekali bisa berdiri di sini tentunya itu mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ciputra, khususnya Bapak Anton. Insya Allah ya, insya Allah betul. Insya Allah tahun ini ya mudah-mudahan bisa lagi ya. Ya, jadi saya mau sharing sedikit. Thank you, tepuk tangan dong. Ya, saya mau sharing. Saya di sini mau sharing sedikit mengenai nilai-nilai dari Grup Ciputra ya. Thank you ya Bu ya. Ya, jadi yang nilai-nilai dari Grup Ciputra ini yang menurut saya yang kita harus hidupin dalam pekerjaan apapun ya Bapak Ibu ya. Pertama, integritas. Integritas itu sesuatu yang kita harus lakukan. Bagaimana kita dipercaya dan kita dihormati. Pak Ciputra prinsipnya nilainya adalah IPE. IPE ya, tepuk tangan dong. Jadi kita nggak share produk ya. IPE itu adalah integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Utang adalah utang Bapak Ibu ya. Itu yang menjadikan kenapa Pak Hengki dan saya bergabung di Ciputra. Nilai-nilainya ini yang Bapak Ibu harus punya. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan saat ini, integritas. Integritas itu apa? Integritas adalah kita melakukan, kita dipercaya dan dihormati. Apapun pekerjaan ibu-ibu nih, ada bos, nggak ada bos, kalau memang harusnya melakukan sesuatu ya dilakukan. Setuju atau nggak setuju? Setuju. Itu yang membuat kita dipercaya dan dihormati. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Itu yang menyebabkan kita dihormati apapun pekerjaan kita. Jadi hal itu yang menjadi prinsip dari Grup Ciputra. Yang pertama adalah dipercaya dan dihormati. Yang kedua adalah profesionalisme. Bagaimana kita bekerja dengan baik, bekerja dengan sesuai. Yang ketiga adalah entrepreneurship. Bagaimana menciptakan mindset dan peluang. Jadi itu Bapak Ibu. Apa sih yang menyebabkan Grup Ciputra berbeda? Karena nilai-nilainya. 3 nilai itulah yang juga kita lakukan di dalam karyawan Grup Ciputra maupun semuanya. Biarlah 3 nilai utama ini yang bisa kita bawa pulang. Apapun yang kita kerjakan, kita bisa bawa pulang. Dan juga tadi pengelolaan keuangan. Ya, itu ya Bapak Ibu sedikit
dari saya. Jadi 3 nilai-nilai utama ini yang biarlah menjadi kita tanam dalam hati kita dan juga menandungi di dalam hati kita. Tepuk tangan dong. Dan Anda harus tahu dari hulu ke hilir jelas. Betul ya? Makanya hari ini Bapak Ibu bersyukur loh. Anda ketemu dengan Ciputra Entrepreneurs Club hari ini yang pengen membimbing Anda diberikan fasilitas untuk meningkatkan kapasitas diri Anda. Tepuk tangan dulu dong. Betul ya? Makanya Bapak Ibu ayo, hari ini saya berdiri depan Anda, saya mengajak Anda supaya Anda bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, dimulai dari mana? Dari diri saya dulu, dari diri Anda masing-masing. Oke? Punyalah mindset seperti Pak Ciputra. Betul ya? Menjadi seorang entrepreneur. Makanya Pak Ciputra disebut sebagai Bapak Entrepreneur Bangsa. Gitu ya? Karena beliau memimpikan harus lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Betul ya? Tapi mimpi itu belum terwujud, tapi beliau sudah dipanggil sama Tuhan. Oke ya? Tapi saya percaya dengan adanya program ini 4 juta entrepreneur bahkan lebih akan tercipta melalui kita semua. Tepuk tangan dulu ya. Setuju ya? Yang ketiga Bapak Ibu, perencanaan keuangan penting nggak? Penting. Penting apa ora? Penting. Tadi sudah ngitung itu kira-kira pengeluaran sama pendapatannya banyak mana? Buat di rumah nonton bone loh. Penting ya? Penting. Bahkan Pak Ciputra pernah berkata seperti ini. Kaya itu bukan ditentukan berdasarkan dari berapa banyak pendapatan kita. Betul ya? Betul. Tapi bagaimana cara kita kelola keuangan? Saya mau tanya, siapa yang pengen punya penghasilan 50 juta rupiah setiap bulannya? Wah, aku pengen banget, Pak. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, kalau ngomongin duit mereka cepat ya. Siapa yang pengen? Boleh angkat tangan? 50 juta per bulan, mau ya? Tapi pengeluarannya setiap bulan 49 juta. Ada Pak Bu. Pak Bu, Pak. Bener kan? Bener ya? Pak Bu, Pak. Banyak orang mengira 50 juta itu gede. Bener ya? Tapi kalau pengeluarannya hampir 50 juta sama aja, Bos. Bener nggak? Mendingan gue punya cuma 15 juta setiap bulan, tapi pengeluaran cuma 2-3 juta. Yes. Itu baru disebut orang kaya. Betul ya? Makanya Pak Ciputra ngomong kaya bukan ditentukan dari besaran pendapatan, tapi bagaimana cara kita bisa kelola keuangan kita. Sepakat dulu nggak? Yes. Hari ini Anda akan belajar banyak hal. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya tanya siapa yang sudah berkeluarga, siapa yang sudah punya anak, benar ya? Hari ini coba pikirin dulu, ya. Jangan sampai pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Tuh yang keluar-keluar tadi, siapa tuh? Benar ya? Masuk akal nggak? Masuk akal? Kalau masuk akal ikutin saya. Boleh angkat tangan kanannya? Nih ya, hadapkan ke kita. Bilang, masuk akal. Iya dong. Betul ya? Biar masuk akal semuanya. Iya. Makanya hari ini pusing Bu. Ya, tujuannya Pak supaya teman-teman di sini ya mulai belajar. Anda hari ini belajar banyak dari Bu Beni. Belajar banyak nggak? Iya. Belajar banyak ya, tepuk tangan buat Bu Beni dong. Biasa ya. Lalu teman-teman belajar. Mulai hari ini kita belajar amankan masa depan kita. Ya. Saya cuma bilang teman-teman di sini nggak perlu teman-teman itu harus saving 100% itu nggak perlu. Betul ya Pak Enggi ya? Seketika Anda sadar, Anda harus pahami sepersekian itu tujuannya untuk masa depan Anda. Yes. Ya, seperti pejabat, benar nggak? Ada yang salah nggak dengan pemikiran seperti itu? Yeah. Ya ada yang salah. Tapi mama saya lupa, zaman sekarang itu beda seperti 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Betul ya? Ternyata saya pengen pilih Ciputra karena Ciputra itu universitas paling keren menurut saya, ya kan? Kalau Anda klik di Indonesia, Universitas Ciputra itu masuk 3 kategori universitas termahal di Indonesia. Ya, karena bayangan gini, punya nama bagus, berarti lulusan juga luar biasa, benar nggak? Ternyata saya waktu masuk di sana nih, saya salah kamar Bapak Ibu, salah server, benar ya? Karena mama saya menginginkan saya supaya saya lulus kerja, diterima di perusahaan yang bagus. Sedangkan saya masuk di Universitas Ciputra, di sana kita nggak boleh kerja. Kenapa? Kita disuruh ciptakan lapangan pekerjaan. Beda kan? Benar ya?
Sama hal yang sama, setiap hari pemandangan yang saya lihat, setiap harinya lihat teman-teman saya yang stres ngitung keuangan, benar nggak? Ngurusin masalah stok opnam dan segala macam. Mau nggak mau, saya ngikutin mereka nggak? Iya. Benar ya? Artinya apa? Mindset saya yang awalnya saya pengen cari kerja, akhirnya saya harus ciptakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya apa Bapak Ibu? Kita ini bisa berhasil berdasarkan komunitas kita. Betul ya? Yang awalnya saya di settingnya A, gara-gara mayoritas teman saya seperti jadi B, saya ikut ke B. Betul nggak? Hal yang sama Bapak Ibu. Saya rindu teman-teman di sini juga menjadi pahlawan di negara kita. Betul ya? Ketika Anda pulang suatu saat nanti harus bangun bisnis banyak-banyaknya. Sepakat? Jangan duitnya dihabisin. Benar ya? Tapi segera bangun bisnis di negara Anda. Siap Bapak Ibu? Buka lapangan pekerjaan yang banyak. Siap ya? Siapa yang siap nih boleh angkat tangan? Waduh. Oke, thank you. Tepuk tangan nih Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, kita percaya bahwa tingkatkan kapasitas menjadi seorang entrepreneur. Ya kan? Kita tidak boleh cuma menguasai satu jenis atau satu bidang doang. Benar ya? Banyak orang yang pengen belajar, saya pengen jadi entrepreneur nih Pak. Keahliannya apa? Oh, kalau saya masak itu tangannya paling enak. Pede dia, benar ya? Karena beda tangan, beda rasa, benar nggak? Ya kan? Benar ya? Tapi ternyata Bapak Ibu, kepedean itu kadang-kadang membahayakan. Benar ya? Contoh nih, sekarang yang lagi rame di Hongkong ada TikTok kan? Contoh ya, kalau di Indonesia kemarin rame banget orang bisnis sambal, gitu ya. Contoh, Bram pengen usaha sambal, otomatis nih Bapak Ibu, saya pengen punya usaha sambal, tapi nggak bisa ngulek. Bisa jadi sambal nggak tuh? Bisa. Nggak Blender bisa. Blender Pak, ada blender dan gitu ya. Oke nih bisa blender, saya tanya, saya bisa blender, ya, tapi saya nggak tahu resep sambal yang enak. Waduh, hancur Sama ya. aja, Hancur. benar ya? Bisa ngulek, bisa blender, tahu resepnya, nggak punya modal buat buka usaha. Ratu Kolombo. Bisa nggak tuh jadi duit? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang terakhir nih, bisa ngulek, bisa blender, resepnya enak, punya modalnya, oke? Nggak ada yang bisa beli. jualan. Nggak ada yang beli. Bahasa Korea ini podo wae. Betul? Betul ya? Artinya apa? Banyak orang yang pengen jadi entrepreneur, tapi mereka shortcut. Mereka merasa saya bisa ini Pak, itu cukup. Padahal nggak segampang itu Bos. Betul Bos?